sejati dari dunia maya anime manga lewat obrolan ringan bersama satu teman saya yang kalau nggak salah sih ini baru mencari tempat untuk menikmati manga ini. Om Kon gimana kabarnya ini Om Kon? Baik. Ini juga satu teman saya yang lain ini yang kalau nggak salah sih sudah punya tempat untuk menikmati anime. Ini Kakak Rufi gimana kabarnya? Ya, aman, alhamdulillah, aman. Oke, Saya. aman. Ini berdua ini menemani saya Sakti, semi host yang sekarang ingin membawakan satu topik ngobrol itu yang terkait dengan episode sebelumnya. Di topik sebelumnya itu adalah anime Instant Death yang saya suka di bagian kedalaman lore-nya, dan satu lagi yang saya suka itu adalah banyaknya bahan diskusi yang bisa digali dari Instant Death. Dan waktu kita ngobrol kemarin itu terutama waktu membahas dinamika Yogiri yang punya kekuatan tapi selalu dianggap remeh. Nah, Om Kon tuh menyebut itu adalah self-insert, tapi menurutku itu bukan self-insert. Dan ini merupakan suatu topik diskusi yang menarik. Apakah Yogiri yang powerful tapi selalu diremehkan itu merupakan self-insert? Nah, waktu di episode yang kita menyebut kalau aku mau mengangkat topik self-insert ini juga sempat diskusi atau pembicaraan yang lumayan panjang juga ternyata. Bahkan dari mulai kriteria dan arti self-insert sendiri. Dan ini yang setelahnya pun juga aku sempat baca-baca, dan menurutku di episode kemarin itu antara aku dan Om Kon itu berbeda pendapat tapi masih dalam satu arti yang sama. Yang menarik itu adalah hasil aku baca-baca ini, aku menemukan pemahaman self-insert ini ternyata tidak sesederhana itu ternyata. Nah, ini mungkin untuk yang awal mungkin kita coba untuk yang self-insert ini mulai dari impresi pertama begitu ya, karena aku melihat yang kalau untuk self-insert ini menurutku sih kita bisa membawa ke mungkin di luar anime manga, karena memang ini aku yakin pasti banyak juga yang lebih kentara contoh-contohnya begitu. Nah, ini kalau menurut Om Kon ini self-insert first impression-nya itu seperti apa, atau artinya yang menurut Om Kon kayak gimana? Self-insert itu kan dalam sebuah cerita macam-macam ya. Kayak Takehiko Inoue itu juga melakukan self-insert di Slam Dunk. Dia sebagai tokoh, dia kan punya kayak gambar karakter gitu loh di situ yang selalu pakai kaos Chicago Bulls sama topi kebalik. Nah, dia itu ketemu Hanamichi di itu pas lagi ngantri masuk ke stadion. Jadi itu salah satu self-insert untuk menunjukkan bahwa si pengarang itu ada di universe itu. Ada juga self-insert yang sifatnya meta, kayak seperti yang pernah saya ceritakan di Gajangi atau di Delinquent Gacha. Si pengarang itu masuk sebagai entitas dari luar komik, jadi memberitahukan ke karakternya bahwa aku adalah pengarang cerita ini. Aku nggak aku bisa dia bisa merubah realita, dia bisa merubah setting, merubah penampilan, menyembuhkan si tokoh utama, tapi sayangnya dia demi cerita yang menarik dia nggak bisa membantu untuk mengalahkan bos musuh utamanya. Dia merasa takut dimarahin editor. Nah, terus itu kan self-insert juga. Nah, ada juga self-insert yang sifatnya avatar. Si penulis ini membuat si tokoh, mau itu tokoh utama, tokoh pendukung, sebagai avatarnya dia. Dia insert dirinya ke dalam story. Dan sebenarnya nggak inherently, berarti tidak sepenuhnya buruk. Cuma kadang-kadang ketika si pengarang ini punya ego yang cukup tinggi, dia akan mengganggu jalannya cerita. Dan jalan cerita dalam artian ceritanya jadi nggak logis. Seperti yang sering terjadi dalam self-insert itu adalah di masalah romansa. Jadi kita sering katakanlah menjadi ceritanya nggak logis ketika kayak si tokoh utama yang kuper, cupu, punya tetangga dan teman masa kecil yang cantik, berprestasi, terus dia dekat dengan kapten sepak bola, ganteng, berprestasi, terus entah kenapa si cewek tetangganya ini malah milih dia. Gitu. Nah, secara logik nggak masuk gitu loh. Padahal si tokoh utamanya ini selalu bersikap acuh atau bersikap ya jual mahal dan agak brengsek dikit ke
si tetangganya ini yang teman masa kecilnya, tapi tetap aja dia memilih dirinya. Nah ini menurut saya itu jadi fantasi dari si pengarang diinsertkan ke dalam tokoh itu sebagai avatarnya. Itu yang menurut saya self insert yang sering terjadi. Gitu, Oke. Nah, kalau misalnya Kakak Rufi, ini first impression-nya untuk yang self insert itu, first impression-nya kayak gimana? Kalau Atau mungkin first pengertiannya? iya, kalau first impression saya ketika mendengar, kata, self insert itu ya, langsung ke ini sih, omake ya, halaman bonus di manga ya, gitu. Saya karena kalau dulu baca kayak misal, Dragon Ball gitu ya, atau, walaupun Dragon Ball itu, halaman bonusnya banyak yang dipotong ya. Ini terutama untuk yang Ya. pembaca Dragon Ball jadul ya, tahun 90-an awal itu, untuk yang Gen Z atau yang lebih baru. Nah, itu informasi itu kalau dulu itu ketika, Dragon Ball yang dulu, saya nggak tahu yang sekarang ya, itu banyak banget halaman-halaman yang dihilangin gitu ya, termasuk halaman kemunculan, Akira Toriyamanya atau mungkin Mhm. halaman pembuka kayak semacam di, chapter di awal-awal chapter, manga Shonen Jump itu kan juga dihilangin, bahkan tinggal disisain ilustrasinya aja gitu ya, di manga resminya terbitan, komik saat itu. Nah, kalau, di situ walaupun seperti itu, tapi kadang sering muncul sih si Akira Toriyamanya dalam bentuk robot itu ya, robot punya, mulut, lingkaran, terus mata lingkaran ya gitu. Nah, itu ada gitu. Nah, tapi kalau dari saya sih, yang paling membekas itu ini, Shoot, Tsukasa Oshima. Oh Itu ya. salah satu manga yang sudah diterjemahkan di Indonesia gitu ya. Komiknya versi legalnya ada tahun 90-an, tapi halaman omakenya itu masih dipertahankan. Jadi, antar bab itu sering ada gitu ya, atau mungkin disatuin di bagian akhir kan, karena kan dulu itu bener-bener kayak menjaga bahwa itu satu volume gitu, bukan terdiri dari satu chapter yang terpisah gitu. Jadi taruh di belakang lah itu ada itu, yonkomanya si Tsukasa Oshima itu, yang di situ dia menceritakan, curhat gitu ya, misal dikejar deadline atau dia ketika gambar pengen makan siomay dan lain sebagainya gitu. Jadi, menurut saya itu self insert yang sejak kecil itu, saya alami gitu ya, maksudnya saya pahami gitu ketika membaca manga gitu. Walaupun sebenarnya, selain itu juga karena ada beberapa manga yang mungkin itu adalah atau film atau anime yang itu merupakan semacam ini ya, gambaran atas, kisah si penulisnya gitu ya. Itu ya mungkin, ada juga yang kayak misal, kayak semacam, eee, Byusuku 5 centimeter ya, 5 cm/second Ya. gitu atau karya-karya yang sangat, sentimental dari, penulisnya gitu juga kadang ada yang seperti itu juga gitu, di mana, penggambaran orangnya itu mungkin adalah dia di masa kecil gitu ya, kayak misal, Yotsuba gitu ya kalau nggak salah ya? Atau, eee, YouTube Yotsuba ya? Bukan Yotsuba sih, yang apa, mana? eee, ini, Barakamon Mhm. Barakamon Barakamon. Barakamon. Barakamon, itu kalau nggak salah itu pengalaman dia ketika dia di desanya gitu dan ketemu anak kecil juga seperti itu, karena saya ingetnya mirip sama Yotsuba sih, bocahnya yang di Barakamon itu yang anak kecilnya itu. Nah, eee, itu juga salah satu tapi itu dijelaskan di halaman omakenya si pengarangnya bahwa pengalaman, apa namanya, eee, yang muncul dalam Barakamon itu adalah refleksi ketika dia tinggal di pulau terpencilnya itu, sehingga dituliskan dalam manga Barakamon. Jadi si Handa itu sebenarnya adalah, bentuk dari dia gitu ya, menceritakan dia, pengalaman dia ketika dia, di kampung halamannya. Kan Handa Kun kan, Barakamon itu kan, manga sendiri kemudian dia ada kayak spin-off atau menceritakan si tokoh utamanya secara lebih personal namanya kan jadi manganya jadi Handakun itu ya, spin-off-nya gitu. Nah, Mmm. di beberapa, di salah satu ininya lah, salah satu volumenya itu ada omakenya di mana di situ si pengarangnya juga ngomong kalau Handakun dan segala pernak-pernik orang-orang yang ditemuinya di pulau yang kecil itu ya dengan segala Mmm. keanehan
penduduknya itu adalah gambaran dia di masa lalu ketika dia tinggal di kampung halaman. Itu dia diomongin sendiri. Jadi itu kan kayak self insert-nya dia dalam manga itu gitu. Jadi ada dua aspek itu sih. Yang pertama itu. Tapi kan kalau yang pertama jelas itu kan jelas itu self insert. Tapi yang kedua itu kan kalau si pengarangnya nggak mengakui kan ya juga kita nggak tahu ya kalau itu ternyata adalah self insert-nya dia gitu. Jadi ada dua aspek itu sih kalau menurut saya ya. Itu Kak Sakti. Oke, Ya. jadi Jadi kalau menurut saya juga self insert ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif tuh ada yang itu kayak inspirasinya. Contoh manga Silver Spoon yang tentang peternakan itu, yang karangan dari mangaka yang sangat terkenal Hiromu Arakawa. Nah, di masa kecilnya kan dia hidup di peternakan. Terus dari situ dia menuangkan dalam bentuk manga. Jadinya itu bisa dibilang self insert yang positif. Karena itu menjadi inspirasi dan menjadi basis pengetahuan mangakanya untuk membuat cerita yang akurat. Karena dia hidup di peternakan, bercerita tentang peternakan, pas gitu. Atau juga ada serial Korea yang berjudul, karena kemarin saya nonton itu, berjudul Pro Bono, yang penulis naskahnya itu mantan hakim. Jadi semua yang tentang tata cara prosedur, tata teknik-teknik pembelaan, trik-trik kotornya, bagaimana cara menangani kasus, itu akurat. Dan kelihatan kayaknya si tokoh utama itu emang self-insert-nya si hakim gitu loh. Si mantan hakim yang istilahnya dijebak lalu berubah jadi pengacara, sedangkan si hakimnya sendiri pensiun lalu jadi pengacara. Jadi dia kayak self-insert-nya, tapi karena itu tidak menjadikan dia sebagai egonya ke si karakter itu, jadi karakternya tetap punya kelebihan dan kekurangan yang menjadikan sebuah cerita itu lebih hidup. Jadi ada kontrasnya, dia ada kelemahannya, ada kelebihannya juga. Dia juga melakukan kesalahan dalam melakukan pembelaan. Jadi nggak yang istilahnya perfect gitu loh. Nah, kadang-kadang self insert yang negatif itu adalah ketika tokohnya itu satu terlalu perfect, bukan overpower ya, karena Saitama overpower, tapi kayaknya itu bukan self insertnya One. Muscle itu juga overpower, jadi tidak masalah overpower, tapi ya sekedar perfect aja gitu. Kedua, orang kayak story-nya itu kayaknya tidak memperdulikan kelemahan dia. Kayak seperti yang saya ceritain pertama tadi. Dia cowok Cooper ke tokoh MC wanitanya bersikap brengsek, dingin, sundere, tapi si ceweknya tetap suka walaupun saingan sama kapten sepak bola yang ganteng dan semua orang memuja gitu kan. Itu akan merusak logika dalam story-nya, kayak apa istilahnya? Suspension of disbelief. Jadi kita jadi nggak percaya sama ceritanya gitu, ketika ceritanya nggak logis. Self-insert yang negatif seperti itu. Jadi kalau aku sempat baca-baca itu memang ya bisa dibilang self-insert sendiri itu ada suatu kategori gitulah ya. Nah di situ ada banyak yang bisa diartikan, tapi ya secara teknis memang yaitu tadi self-insert yaitu memasukkan diri. Nah yang menarik itu adalah dirinya ini bisa diri si pengarang dan si pembaca atau si penonton. Jadinya itu paling nggak udah ada dua lah. Jadi kan kalau misalnya yang mewakili si pengarang, itu paling nggak yang jelas-jelas kentara itu adalah memang dia memperkenalkan diri sebagai pengarangnya, atau mungkin punya karakteristik seperti pengarangnya. Itu yang mungkin kita bisa menyebut, oh ini memang self-insert-nya si pengarang. Nah terus kalau yang misalnya yang ditujukan sebagai diri si pembaca atau si penonton, itu biasanya yang kalau aku sih menyebutnya kayak semacam suatu karakter yang kita memang dimaksudkan untuk relate ke orang itu. Nah, seringnya dia itu tidak punya suatu karakteristik spesial yang terlalu kentara banget. Dan kalau baik ya standar, kalau penampilan juga cuma standar, supaya orang-orang tuh banyak yang, oh ini diriku banget nih. Nah kayak gitu. Itu yang biasanya kalau aku melihat kayak misalnya kayak Kirito itu yang dimaksudkan supaya pembaca melihat, oh ini aku banget nih, suka main game,
terus tapi bisa punya suatu wadah untuk bisa kelihatan keren juga di situ. Itu yang aku lihat. Terus ada lagi yang lain itu, ya ini mungkin perlu diitukan supaya tidak salah pendengar ini, penikmat podcast ini, supaya tidak salah paham juga. Ini self-insert ternyata ada satu yang merupakan crazy electronic band, namanya self-insert. Jadi ini salah satu arti juga yang saya temukan, tapi yang bukan yang kita bahas di episode kali ini. Jadi ya kalau penggemar band tersebut menikmati sampai ke sini ya, halo selamat datang. Tapi ya mohon maaf, ini bukan pembahasan yang itu. Jadi ada yang lain juga yang aku menemukan yang semacam kayak tetangganya dari self-insert itu sendiri. Nah itu kalau misalnya yang tadi kan yang pengarang, itu ternyata juga ada sebutannya yang namanya author avatar. Itu juga bisa dibilang suatu istilah sendiri yang memang menspesifikkan ke pengarangnya sendiri. Kemudian ada juga yang suatu istilah juga yang namanya merisu. Nah, merisu ini kalau misalnya punya suatu karakter atau protagonis yang hyper kompeten lah, bisa dibilang seperti itu. Jadinya terlalu kompeten, overly kompeten fictional karakter lah. Nah, jadinya memang ada banyak juga. Kemudian ada yang lain juga, misalnya contohnya kalau cameo appearance itu, kalau cameo kan ya jelas ya itu mungkin ada orang yang lain walaupun itu bukan istilahnya self-insert, tapi self-insert orang lain yang selain pengarang dan selain pembaca. Kemudian ada juga yang namanya self-parody, terus ada self-portrait, self-reference. Jadinya ada beberapa yang bisa dibilang masuk ke self-insert ini juga, tapi cukup tetangganya lah, begitu. Nah, yang sini yang cukup menarik juga. Jadinya self-insert sendiri itu juga bisa dipakai untuk banyak hal yang ternyata tidak sesempit yang kita biasanya artikan begitu. Nah, yang di sini ternyata tuh yang menarik juga adalah yang untuk yang aku baca juga soal yang merisu. Ini ternyata merisu ini itu adalah suatu karakter yang memparodikan karakter yang terlalu kompeten ternyata. Tapi justru malah merisu sendiri itu menjadi suatu sebutan untuk yang karakter terlalu kompeten. Jadinya di sini agak sedikit unik juga. Jadinya hasil dan efek dari terlalu populernya merisu yang terkaitkan dengan karakter yang terlalu populer. Nah, di sini jadinya kalau misalnya kita menyebut merisu itu misalnya untuk yang cewek, tapi kalau misalnya yang cowok biasanya itu geristu atau martistu. Nah, ini yang seringnya akan muncul itu di fanfiction malah, karena kan memang untuk fanfiction itu lebih ke mengambil suatu cerita yang sudah ada, jadinya pondasinya sudah ada, tinggal kita membuat suatu cerita yang sesuai keinginannya kita. Dan karena kita membawa itu sesuai dengan keinginannya pengarangnya sendiri dalam pondasi yang sudah ada, seringnya muncul karakter yang terlalu kompeten dan jarang ada kelemahannya. Ataupun kalau ada kelemahan itu bukan sesuatu yang terlalu mempengaruhi cerita. Misalnya, oh ini tulisannya jelek, tapi padahal itu cuman ya nggak pengaruh lah. Atau mungkin oh ini dia kalau makan selalu menyisakan makanan. Ya untuk cerita yang action kayaknya nggak begitu berpengaruh seperti itu. Atau mungkin oh ini misalnya dia misalnya dia memutuskan sesuatu pasti lupa tujuannya apa, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya ini juga bisa misalnya oh kalau misalnya dia belanja itu dia belanjanya tidak jelas, misalnya kayak gitu. Ya itu contohnya Marisu lah, yang kelemahan-kelemahan yang tidak begitu berpengaruh. Tapi kalau yang berpengaruh juga, apalagi khususnya di Nisekai, itu adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan kita balik lagi. Ya ini setelah yang Merisu, ini terus terang kalau aku mendengar, atau paling enggak untuk yang sekarang ini,
self insert itu seringnya itu kalau yang aku lihat beredar populernya di internet itu adalah sudah mulai bergeser ke arti yang agak negatif. Sementara kan aku merasa untuk self insert itu sendiri itu adalah ya misalnya seorang pengarang menceritakan apa yang ada dalam dirinya itu secara implisit itu dia sudah menginsertkan dirinya sendiri atau menginsertkan ya kan idenya dia itu kan dirinya sendirilah. Jadi secara teknis itu sudah masuk self insert ya walaupun itu self insertnya terlalu luas lah kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang sekarang itu self insertnya itu sudah mulai bergeser ke negatif. Jadi kayak misalnya kita mengartikan bau, orang itu bau. Sementara kata bau sendiri itu sebenarnya harusnya netral. Tapi sekarang sudah bergeser ke bau itu sudah pasti konotasinya Ya, negatif. menyebut yang mana. Nah, itu dia. Nah, kalau menurut Om Kon gimana ini? Kalau menurut Om Kon melihat ininya Ya, itu seperti apa? normal sih ya, karena penyempitan makna itu kan sesuatu yang sering terjadi gitu, dan itu ada proses berbahasa ya dari istilahnya efisiensi bahasa. Kan contohnya gini, kalau seorang baunya harum, kita nggak akan komplain, oh baunya harum, tapi kita hanya komplain kalau baunya nggak enak. Maka kalimat bau diterjemahkan akhirnya hanya muncul dalam bahasa ketika kita komplain baunya nggak enak. Nah, sama seperti self insert. Self insert itu kalau produknya bagus, orang nggak akan komplain, self insert nih, enggak kan? Tapi ketika hasilnya jelek, ketika itu jelek, orang mulai bertanya-tanya kenapa jelek, orang mulai berprasangka bahwa, kan saya garis bawahi di berprasangka, bahwa ini kayaknya self insert. Apalagi kalau misalnya ada tanda-tanda ke arah situ. Nah, yang sering terjadi, yang sering terlihat itu adalah di game sama film karena lebih visual kan. Nah, salah satu contohnya adalah di Spider-Man 2 kalau nggak salah, film game PS5. Jadi Mary Jane itu berubah banget wajahnya. Nah, ketika Mary Jane dianggap lah kok Mary Jane-nya berubah wajahnya dan tidak secantik dulu. Terus orang mulai menghubungkan kenapa desain yang begitu populer dirubah jadi desain yang tidak populer. Nah, terus orang mulai menggali-gali, ternyata wajah dari salah satu art director atau pokoknya animatornya itu yang bertugas menggambar Mary Jane, yang mendesain Mary Jane, itu wajahnya mirip sama Mary Jane yang sekarang. Nah, orang mulai self insert ini, dia pengen jadi Mary Jane, maka Mary Jane yang dibuat mirip fisiknya dia. Nah, itu kan kalau misalnya orang yang melakukan itu ternyata katakanlah berpenampilan fisik menarik gitu ya, dan Mary Jane-nya jadi cantik juga, orang nggak akan mencari-cari tahu kayak apa, yang gambar kayak apa, walaupun dia self insert selama hasilnya bagus, orang nggak akan mencari tahu ini self insert atau tidak. Orang hanya akan mencari tahu ketika hasilnya jelek. Nah, makanya penyempitan makna self insert kan mungkin akarnya dari situ ya, karena self insert yang berkonotasi. Kalau Kak Rufi mungkin juga menemukan yang seperti itu ya, yang istilahnya peyoratif ya itu ya kalau nggak salah ya. Ya peyoratif. Tapi menurut saya lebih ke ini sih. Saya lebih yang self insert yang negatif itu ya bukan negatif itu kan pasti ya juga sangat relatif ya tergantung apakah dampaknya senegatif yang muncul atau enggak gitu. Tapi yang menurut saya agak sedikit kemudian bukan merusak sih ya, membuat kurang variatif itu adalah self insert di beberapa genre ya. Kayak misal di manga atau anime harem gitu ya utamanya ya, atau isekai gitu. Itu kan sering banget kreator itu kan memakai self insert yang tadi ya, yang mungkin Kak Sakti jelaskan, ada self insert dari pihak kreator, ada self insert yang memang dikhususkan untuk pembacanya atau penontonnya atau penikmat karya itu gitu. Nah, yang self insert yang tujuannya untuk yang diarahkannya untuk pembaca inilah yang mungkin agak sedikit merusak variatifan karakter gitu ya. Kayak misal di manga-manga harem itu kan pasti orang si tokoh utamanya itu kan ini ya klasik ya gitu ya, tipikal semua gitu ya. Bentukannya itu pasti yang pertama itu hambar gitu ya, orangnya itu datar wajahnya gitu ya, rambutnya juga nggak yang aneh-aneh banget gitu ya, rambutnya juga biasa gitu ya, paling kalau mentok cuma beda warna doang seperti itu. Kemudian
sikapnya juga cuek seperti itu ya, dingin, kemudian dan juga nggak baik-baik amat atau juga yang nggak jahat-jahat banget gitu, dan pokoknya tipikal orang biasa gitu. Nah itu yang akhirnya terus, dipakai terus ininya, apa namanya, trope kayak gitu itu dipakai terus gitu, nggak hanya banyak banget kita kalau hampir semua genre harem itu seperti itu, mau kayak Love Hina, Kanojo Karismas, kayak gitu-gitu. Itu sering banget seperti itu dan itu memang tujuannya supaya orang yang nonton itu kan merasakan bahwa, "Oh, ini kayak kayak saya nih," kayak gitu. "Oh, ini saya juga seperti ini nih," gitu. Dan banyak sekali kan dengan banyaknya chapter di Kanojo itu kan juga membuktikan bahwa sebenarnya hanya dengan, kayak semacam fan service tiap hari itu kan juga akhirnya bisa bisa membuat manga itu tetap jalan loh gitu, daripada kita pusing-pusing kan ya, kayak misal mikirin One Piece tamatnya gimana gitu kan, dia gitu aja tuh bisa laris gitu. Itu kan memang bener-bener ngasih makan self insert-nya penontonnya gitu ya, dengan fan service, dengan nambahin cewek yang mungkin suka sama dia gitu, nambah aja haremnya gitu kan selesai gitu. Dengan itu aja beres dan bisa beratus chapter gitu. Nah itu yang akhirnya, tipikal tokoh utama seperti ini muncul di mana-mana gitu ya. Ya Kanojo itu yang kesini-kesini ya gitu ya. Zaman dari dulu juga seperti itu gitu. Eee, hampir semuanya Lovina, kemudian, nah itu juga mengarah ke Sword Art Online juga gitu kan. Si Kirito itu Ya, kan juga yang tadi disebutin oleh, Kak Sakti juga tipikalnya seperti itu juga gitu. Dia juga ya walaupun dia punya keahlian yang tinggi ya, oleh karena itu makanya terus dibuat yang isekai, di mana di dunia nyata orangnya juga nggak pintar-pintar amat gitu ya, orang-orang juga standar, tapi ketika dia masuk ke dalam dunia isekai, dia jadi baru keluar kekuatannya yang sebenarnya gitu. Nah, itu juga sama sebenarnya, awalnya juga gitu juga, akhirnya makanya untuk, bentuk-bentuk insert-insert yang pengen level up kan gitu ya, dinaikkan levelnya jadinya isekai harem seperti SAO dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang menurut saya, eee, yang negatif menurut saya ya itu ya seperti itu gitu. Jadi akhirnya hampir semua tipikal main karakter untuk genre harem atau isekai harem itu kebanyakan memang tujuannya untuk membuat, penontonnya tuh merasa dirinya masuk ke situ, oh ini mewakili dirinya gitu dan akhirnya yang mmm, berbahaya adalah merasa bahwa, oh ternyata cara dapat mohon maaf ya, cara mendapatkan pasangan dengan mudah itu seperti itu gitu. Karena saya juga sering nonton gitu di media sosial gitu ya, ada orang apa namanya, curhat gitu ya di Twitter atau di X gitu ya, dia ketemu sama, cowok gitu ya di mmm, aplikasi dating apps gitu ya. Terus si cowoknya ngomong, mmm, "Watashi watashi tidak suka makan ini," dalam kayak itu, "Anata," gitu ada gitu ya, dan bener-bener itu mirip sama, sama tipikal cowok di, eee, manga atau anime harem gitu. Nah itu dampaknya sampai ke situ loh gitu. Ini ulah-ulah kreator-kreator yang karena terlalu tipikalnya Ya, tokoh utama genre harem itu kebawa loh ke dunia nyata, ini kalian harus tanggung jawab ini. Itu itu dampak negatifnya yang bener-bener ya, ini bener-bener negatif nih tuh. Nah itu sih, itu iya kalau saya iya ya Kak. iya. tapi untuk konfirm itu ya, kalau menurut saya yang misal yang namanya self insert namanya self kan ya. Itu Mmm, si pengarang memasukkan karakter dirinya ke dalam story gitu kan. Jadi kalau misalnya yang karakternya istilahnya selera si pembaca dimasukkan ke dalam itu menurut saya nggak nggak self insert berarti kan reader reader mindset itu reader mindset insert. Jadi yang dimasukkan itu apa yang jadi seleranya si eh, pengarang semua gitu. Jadi kayak kayak gini contohnya. Misal si pengarang ini suka yang eh, desain cewek apa namanya berbaju seragam sekolah. Maka haremnya itu akan berbaju seragam sekolah. Salah satu yang mirip kayak gitu itu menurut saya adalah Kenja no Maku, cucu cucu sang magician. Kenapa saya berpendapat kayak gitu? Eh, semuanya ceweknya dibuat pakai seragam, termasuk seragamnya itu dipakaikan ke cowoknya. Jadi kayak kamu nggak mau ngedesain seragam berbeda untuk cowoknya gitu dalam arti. Jadi seragam cowoknya itu hanyalah seragam cewek tapi pakai celana. Jadi dia kayak sudah nggak ada perhatian sama karakter cowok, dia cuma pengen cewek pakai seragam, udah sama gitu. Nah, apa terutama kayak misalnya dia suka yang maaf berdada besar gitu ya, semuanya berdada mmm, besar. Atau yang lebih
borderline kriminal kan, ini yang sering terjadi di Harvard juga, itu semuanya loli. Jadi selera si autor ini itu dijejalkan ke dalam karyanya, yang membuat story-nya jadi terabaikan gitu. Desain karakternya terabaikan, story-nya terabaikan. Dan ya kayak gini, kemarin saya nonton film apa ya, Strongest Tutor atau apa gitu. Jadi isekai, orang dari masa realita ini terus dipindahkan, terus dia punya magic dan disewa sebagai tutor orang-orang, para aristokrat di sebuah setting fantasi gitu kan. Ya namanya jadi tutor kan dia ngajarin anak-anak kecil kan, anak-anak kecil yang loli-loli gitu kan, dan dibuat si anak-anak kecil ini kagum kepada gurunya, jatuh cinta pada gurunya yang kayak dalam hati pedofil ini autornya. Walaupun dia berusaha menutupi dengan itu ya, dengan ada karakter guru lain yang istilahnya dekat dengan dia atau apa, tapi tetap faktor ceritanya itu tetap aja kisah cinta, perasaan suka si murid-murid ini yang kebanyakan cewek tentunya, yang laki-laki tidak terlalu dieksplor kepada gurunya ini tadi. Nah itu yang menurut saya ini ceritanya mau dibawa kemana selain ke story yang borderline pedofil ini. Nah padahal dia di situ ada demon lord, di situ ada hero adventure atau apa, bisa lah itu jadi kayak The New Tensura gitu. Tapi ya ending-endingnya karena tadi selera si autor dijejalkan ke depan dalam karyanya, self insertnya kayak gitu ya, akhirnya ceritanya nggak kemana-mana ya seperti saya jadi ini dari game hentai atau emang dari itu dari karya asli. Saya Google karya asli atau bukan dari game. Ada ya, berarti emang itu self insert. Jadi gini Om Kon, jadinya kalau aku melihat sih ini memang pergeserannya itu udah masuk ke kayak orang-orang menggunakan literally yang maksudnya sebenarnya metaphorically. Sementara kan kedua kata itu sebenarnya punya arti masing-masing yang memang berbeda dan punya fungsi yang memang berbeda. Dan kalau metaphorically atau meta, karena dua hal itu beda. Iya, metaphorically kan orang bilang ya, jadi kan kayak orang bilang I'm literally died, padahal dia ngomong gitu loh. Sementara kan dia kan memaksukannya, mengartikannya atau ingin menunjukkannya itu metaphorically kan. Secara metafor dia. Oh ya, bisa figuratively. Aku salah menyebut itu. Figuratively mungkin. Intinya kan literally yang mulai bergeser. Dan sebenarnya kalau aku melihat, membaca-baca, self-insert pun juga sebenarnya secara di kamusnya itu memang ada dua itu, yaitu yang mewakili si pengarang dan karakter yang ditujukan untuk si penonton atau si pembaca itu relate. Dan yang kalau misalnya aku mendengarkan dari penjelasannya Om Kon itu, aku memang mendapatkan satu istilah lagi yang mungkin lebih cocok untuk yang Om Kon maksudkan, yaitu sebutannya wish fulfillment. Nah, jadinya si pengarang punya keinginan karena dia tidak bisa mengubah dunia, ya dia membuat suatu dunia yang dia punya kuasa untuk mengubah. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang lebih cocok untuk yang kata-katanya. Itu menurut saya sub-genre self-insert itu. Jadi self-insert kan bisa apa yang berada dalam diri pengarang diinsertkan kan. Nah, yang dalam diri pengarang itu bisa fisik, bisa selera, bisa. Nah, itu maksudnya misalnya untuk yang itu dispesifikkan ke yang wish fulfillment. Karena untuk self-insert sendiri, si pengarang kan bisa, oh ya ini karakter ini memang self-insertku. Misalnya kayak gitu, ya ini karakter yang ini aku mengcameokan ke cerita ini, diriku mengcameo seperti ini. Misalnya kayak yang di Spider-Man muncul si pengarang. Ya, itu bisa jadi. Jadi memang punya. Ya, itu cameo itu kayak Takehiko Inoue di Slamdang tadi. Nah, jadinya terus terang kalau misalnya aku sendiri sih lebih memilih untuk kita tetap menjaga supaya self-insert ini kita bawa menjadi lebih netral, dan kita bawa untuk yang negatif itu kita masukkan ke yang wish fulfillment. Kalau aku sih milihnya seperti itu. Ya, karena kalau misalnya orang bisa berpendapat berbeda ya dalam artian apakah cameo itu self-insert gitu misalnya. Kalau untuk cameo kan sebenarnya kan kalau misalnya kita
punya cerita terus ada ini ada Brad Pitt masuk, ini self-nya Brad Pitt masuk ke sini. Bisa bilang kalau aku sendiri sih menyebut itu bisa self insert juga. Ya walaupun ya selebriti lah istilahnya begitu. Dan bahkan untuk yang Kirto tadi pun juga bisa begitu. Banyak yang berpendapat kalau termasuk saya ya, kalau misalnya cameo-nya Stanley itu nggak masuk self insert, karena khusus yang Stanley sama apa namanya Takehiko Inoue tadi. Kenapa? Dia nggak berpengaruh pada cerita. Ada dan tidak ada dia itu apa namanya sama aja, sama seperti cameo-nya Brad Pitt di Deadpool 2. Ada dia nggak ada, story-nya tetap sama. Nah, berbeda dengan apa tadi ketika si Spider-Man tadi yang si desain ceweknya dirubah, atau apa namanya si Miles Morales masuk ke cerita dan istilahnya dia menolong Peter Parkernya jadi istilahnya kalah terus dan harus selalu ditolong oleh Miles Morales. Nah, itu kan pengaruh pada story dan gameplay gitu. Nah, itu berbeda dengan cameo. Kalau cameo kan dihilangkan pun story gameplay sama aja. Nah, enggak gini. Kalau aku kan melihatnya memang langsung dari kamusnya sih ya, dari artinya dari kamusnya. Ya itu karakter. Dari kamusnya apakah cameo masuk? Oh enggak, gini. A character in a story who represent the author's own person. Jadinya secara teknis, ya kalau misalnya ada karakter yang merepresentasikan pengarangnya, yaitu adalah self-insert. Itu satu. Yang kedua, a character in a story who the reader or viewer is meant to identify with. Jadi kalau misalnya, ini karakter yang memang dia blend nih, datar-datar aja nih. Kalian harusnya itu merelate dengan orang ini. Ini adalah diri kalian loh. Nah, seperti itu. Jadinya untuk kedua itu nggak ada hubungannya sama cerita. Dalam artian karakternya berpengaruh besar kepada cerita ataupun dia cuman cameo cuman lewat doang. Misalnya itu merepresentasikan si pengarangnya. Misalnya itu juga bisa disebut self-insert. Begitu. Jadi, kalau aku apa namanya pakai kamus yang berbeda. Kayak ini saya coba Google yang self-insert gitu. Keluar di AI overview. Self-insert adalah a literary device di mana orang pengarang menempatkan versi diri mereka sendiri. Ini kata penting, versi diri mereka sendiri. Atau avatar yang mempresentasikan mereka langsung ke dalam cerita, seringnya dalam protagonis. Sering digunakan sebagai wish fulfillment, fan fiction, personal expression. Nah, wish fulfillment itu tujuannya lah ya, wish fulfillment. Merefleksikan personality dari autor, penampilan autor atau keinginan autor. Dari sini kalau saya melihatnya ya, cameo nggak masuk. Tapi nggak ada hubungannya dengan cerita. Entah dia berpengaruh atau tidak kan? Ya, yang itu yang penting kan itu. Literary device kan, a literary device. Cameo bukan literary device. Enggak, yang penting kalau yang aku mengitukan itu justru malah ke berpengaruh ke cerita atau tidaknya. Iya, jadi karena literary device itu saya nangkepnya adalah sesuatu yang berpengaruh pada literary-nya, pada produk literaturnya. Iya, maksudnya itu adalah kan bukan untuk mempengaruhi cerita atau tidak. Sepanjang dia itu ada yang memang merepresentasikannya, ya itu tidak istilahnya sepanjang dia itu memang direpresentasikan oleh si karakter ini, ya berarti kan itu memang self-insert begitu loh. Iya, kalau mau dibikin seluas itu ya bisa aja sih kalau kita mau seluas itu. Kalau aku sih lebih tertarik membicarakan dari sisi itunya, dari sisi walaupun gini kan, kayak kita bilang bau itu netral ya, tapi kan membicarakan bau harum itu ya apa yang mau dibicarakan gitu loh. Kan yang bicarakan pasti yang dikomplain gitu pasti bau yang nggak enak kan, kayak apa namanya ketika sebuah kita mau bilang bahwa J.K. Rowling itu menulis Harry Potter sebagai dia atau Akira Kurosawa itu menulis Goku sebagai dia, hasilnya bagus, orang nggak akan istilahnya itu self insertnya Akira Toriyama ya bagus, okay gitu loh. Ya, jadi, karena kan dia bisa ke positif dengan bisa ke negatif. Karena kan bisa kalau of course. Ya, jadinya kita bisa memuji atau menghina, istilahnya kan seperti itu. Tapi kalau menurut Kakak Rufi bagaimana kalau Kakak Rufi?
Saya saya menikmati perdebatan kalian juga. Oh iya, ini sembari itu kan juga harus ada itunya juga, Ya, ada masukannya. ya kalau saya sih ini ya, apa ya? Kita tidak bisa menjudge satu makna itu sebagai sebuah kebenaran yang absolut gitu ya. Pasti akan ada banyak pandangan, banyak perspektif gitu untuk melihat self insert itu definisinya seperti apa gitu. Asalkan itu memang secara arti ya memang self insert ya gitu ya. Mau itu dia berpengaruh terhadap cerita atau enggak itu ya sah-sah aja gitu. Karena beberapa anime juga kadang omake atau munculnya karakter dalam anime itu juga kadang dimasukkan gitu loh. Kayak misal apa namanya? Saya nggak tahu sih Hikaru no Go itu di belakangnya si Yumi Hotanya masuk nggak di animenya itu untuk menjelaskan. Tapi kayaknya diganti sama ini ya, sama siapa itu dan limanya itu yang jadi apa? Yang jadi sumber referensi untuk permainan egonya itu juga muncul di dalam animenya gitu. Dan itu tidak berpengaruh pada cerita gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti Hikaru no Go itu kan karyanya Obata Takeshi sama Hyuta sama si Yumi Hota. sama satu lagi si pemain profesional dan 5 gitu yang Konsultannya. nah, Konsultannya. konsultannya Kayak itu. si apa Akane-bashi atau yang Nah, soal ragu itu betul. dia Di punya animenya konsultan itu bukan? kalau di manganya itu Yumi Hotanya sering muncul tuh. Dia bagaimana suka dukanya bekerja bersama Obata Takeshi, kemudian bagaimana dia harus menjelaskan apa namanya naminya ketika diubah si Obata menjadi lebih bagus, kemudian ternyata hasil apa namanya terjemahan dari Obata Takeshi ternyata lebih bagus daripada nama yang dia buat gitu itu dia munculin di manganya. Kemudian tapi ketika dijadikan anime itu self insert dari si konsultannya muncul gitu. Si dan limanya itu beberapa kali muncul di bagian akhir animenya untuk menjelaskan egonya itu sebenarnya seperti apa kayak gitu itu muncul gitu, untuk agar si penonton itu tahu permainan ego itu seperti apa. Nah, menurut saya sih terlepas dari bentuknya seperti apa, itu tetap menurut saya ya sah saja itu menjadi sebuah self insert entah itu dari pengarangnya, entah pengarangnya berpengaruh atau enggak, kemudian apakah itu dari sudut pandang si penonton gitu, entah itu berpengaruh atau enggak itu menurut saya juga menurut saya ya tetap diterima sebagai itu bagian dari self insert gitu. Dan menurutku karena juga yang tadi ya saya juga agak tertarik dengan yang tadi ya peoratif terkait dengan bau gitu ya karena itu juga sama gitu. Bau itu juga antara satu orang dengan budaya yang lain juga berbeda, perspektifnya juga banyak gitu ya. Bau pun dari misal ya mohon maaf ya, misal bau kentut gitu ya dengan bau sendawa gitu ya. Di Eropa sendiri atau mungkin negara-negara di barat Skandinavia itu mereka lebih akan marah atau merasa memandang tidak ada tata krama apabila bersendawa dibandingkan dengan kentut. Kalau kentut mungkin dia hanya menganggap itu sesuatu yang lucu gitu daripada marah seperti sendawa gitu. Jadi kan memang sudut pandang juga beda-beda gitu ya. Akhirnya jadi itu juga menurut saya bagaimana kita melihat self insert gitu. Kita bisa melihat dari sudut pandang apa namanya pengarangnya, sudut pandang penontonnya itu sah-sah aja sih gitu. Yang penting kan kita sebagai penonton gitu ya, kita sebagai penikmat manga atau anime itu mendapatkan value dari kemunculan ini entah itu dari asalkan jangan yang kayak tadi ya nggak apa-apa sih. Poin saya di situ, maksudnya ini bukan tentang gitu. apa namanya memfilter apa yang disebut self insert. Tapi kalau self insertnya itu bagus, apa yang mau dibahas karena sudah bagus gitu loh. Tapi aku tahu apa yang ada benturan ini Om. Tadi kan wah itu kalau menurut saya itu bukan self insert. Tadi ada kata-kata itu Om gitu soalnya. Kalau itu kan apa namanya bagiku aku lebih berfokus ke self insert yang dalam konotasi negatif. Nah, jadi kayak cameo secara luas katakanlah secara umum ya cameo secara umum ya bisa masuk sebagai kategori self insert. Tapi apa yang mau dibahas dari situ karena dia tidak mempengaruhi cerita. Nah, kalau misal tidak mempengaruhi cerita, ya berarti kan end gitu loh. kalau tapi untuk yang dampaknya mempengaruhi beda Om. Kalau kita bicara terkait
ini kan dampak secara cerita, tapi kan dampak secara ekonomi beda. Ketika dampak secara misalkan ekonomi beda, ya. muncul Kalau yang dampak secara ekonomi itu jelas adalah produk dan jasa yang mendukung isekai. mantap. Dan kita kembali lagi, ini terkait untuk self-insert. Dan tadi yang fokusnya ke Omcon itu kan untuk yang negatif. Makanya tadi kan aku memperkenalkan suatu istilah wish fulfillment tadi itu. Yang sebenarnya kalau menurutku itu sudah cukup mencakup untuk yang kita fokuskan. Misalnya kita mau membahas wish untuk yang fulfillment nggak negatif. selalu jelek loh. Ada yang juga loh. Oke, silahkan. Ada beberapa yang karena kan kalau aku kan melihatnya itu justru malah kalau misalnya karena si pengarang itu tidak bisa mengubah untuk yang itunya, tidak bisa mengubah yang kondisi hidupnya yang sekarang lah, makanya dia membuat suatu dunia yang dia bisa mewujudkan impian-impiannya. Itu yang kalau menurutku yang ada satu yang cocok itu. Salaryman apa kemarin yang aku baca ya. Dia di Swedia, dia lumayan itu lumayan bau itu sekali, bau the plain salaryman turn out to be a hero. Ya standar judul panjang itu, he was invisible only to be exposed on Disney's Dungeon Stream. Itu bagus dia. Menurut saya. Jadi visual filmannya dia itu kelihatan Pak kayak dipuja-puja sama kayak gadis-gadis muda yang hero, dan dia overpower banget, dan kekuatannya itu selalu menambah-nambah, jadi kayak selalu ditambahkan gitu. Kayak dia akan selalu dikasih backstory kalau kenapa dia bisa kayak gini, jadi terus nambah. Jadi kayak tiba-tiba misal kata ini nggak dalam ceritanya di situ ya, tapi masih hiperbola aja. Kalau tiba-tiba dia bisa bicara sama binatang, itu akan dibuatkan story-nya. Kenapa dia bisa bicara? Di awal cerita nggak ada. Jadi intinya si tokoh utama salaryman ini terus-terusan dikasih overpower, dikasih penggemar, dikasih yang secara storyline, bau self-insert-nya, bau visual fulfillment-nya itu kuat banget. Tapi kenapa dia jadi menurut saya bagus? Karena si tokoh utamanya ini punya kendali diri. Jadi dia terus mikir, aduh dia aku nongkrong sama anak SMA kayak gini, orang-orang akan berpendapat buruk, jadi aku akan mundur saja kayak gitu. Kalau itu di cerita lain itu sudah jadi harem itu, tapi ini tidak jadi harem, berpotensi besar jadi harem dengan gadis-gadis cantik dengan fisik lekuk yang borderline hentai, tapi tidak harem. Itu mungkin bisa dibaca mungkin ya untuk judulnya tadi judulnya apa? Plain salaryman turn out to be a hero. Wah, siap. Itu visual thinking banget kalau itu menurut saya. Ya, karena kalau ada rimnya. Mungkin kitanya visual thinking yang bagus sama enggak itu ada rimnya atau enggak. Iya, karena kan kalau harus istilahnya kayak gini, kan harapan aja bahwa cerita itu harus ada naik turunnya, ada kencang, ada pelannya, ada kontrasnya lah, ya kan, ada kencang, ada pelan. Nah, ada rimnya ini dalam artian si visual fulfillment ini tidak boleh menghalangi plot atau story untuk maju ke depan. Nah, makanya harus direm agar plotnya juga nggak tenggelam di visual fulfillment-nya. Agak menarik juga ini, maksudnya waktu untuk istilahnya self-insert, Omcon itu pengennya itu dikonotasikan negatif, tapi untuk wish fulfillment itu Omcon pengennya jadi netral ini. Kalau aku mendengar ya paling enggak juga netral. Jadi maksudnya kan kita bicara tadi soal arti luas gitu kan. Kan tidak bisa juga ketika itu ada sesuatu yang positif terus tak keluarkan dari daftar. Oke. Ya, kan maksudnya kalau misalnya gitu. Kan aku bilang bahwa self insert yang menarik adalah yang panjang untuk didiskusikan adalah yang negatif.
Kenapa aku tidak membicarakan Brand Salaryman? Karena Brand Salaryman self-insert yang bagus, makanya tidak tak diskusikan. Gitu. Karena juga itu juga sih, jadinya selain karena ini tadi yang peyoratif itu tadi sebenarnya lebih ke arah itu yang aku ingin coba hadirkan. Kalau misalnya terus terang kalau aku mendengar atau paling enggak dari komen-komen atau yang penggunaan itu sudah mulai bergeser ke yang negatif untuk yang self-insert itu. Jadinya itu digunakan untuk suatu pertanda ada konotasi negatif untuk suatu karyanya ada self-insertnya nih dan sebagainya. Sementara aku di satu sisi aku pengennya itu bukan menjadi sesuatu yang negatif. Itu kan makanya kan jadinya sebisa mungkin aku ada menghadirkan suatu alternatif lain kata untuk yang bisa lebih cocok. Nah, aku melihatnya itu kalau satu karakternya itu yang self-insert yang negatif itu adalah lebih ke itu tadi, wishful fulfillment. Bahkan wishful fulfillment itu makanya aku tambahkan kan wishful fulfillment kalau cuma jadi yang negatif itu peyoratif karena ada yang tidak negatif. Nah, kalau menurut Om Kon ini kalau misalnya aku kan menyebutkan bahwa itu self-insert yang wish fulfillment itu adalah sesuatu yang negatif karena memang dia memfokuskan ke supaya idealnya dirinya sendiri. Dalam artian seperti itu. Itu yang aku paling enggak melihat ke sisi yang itu. Kalau untuk yang Om Kon tadi aku sempat perhatikan itu adalah terkait untuk cerita yang tidak kemana-mana. Itu yang aku tangkap untuk yang jelasnya begitu. Nah, tapi mungkin untuk Kakak Rufi mungkin ada yang karakter khususnya sendiri untuk yang wish fulfillment atau yang self insert yang jelek begitu? Kayaknya kalau untuk self insert yang jelek sudah saya jelaskan tadi sih ya, Kak. Jadi tentang bagaimana self insert yang terlalu di kapitalisasi gitu loh. Terlalu di eksploitasi, mohon maaf. Yang nyunder eksploitasi. Jadi akhirnya cenderung ya untuk karya-karya bergenre harem, isekai harem gitu ya. Itu lebih sering self insert ke penontonnya gitu. Jadi penontonnya seolah masuk ke situ gitu. Itu yang menurut saya bukan jelek secara bukan jelek secara karakternya atau enggak sih, itu wajar sebagai sebagai cara untuk meraih keuntungan gitu. Cuma kan akhirnya ketika itu terus berulang gitu ya, itu terus diulang-ulang lah di banyak seri gitu, di banyak judul, itu akhirnya terus membuat tidak ada perbedaan yang mendasar gitu. Ya karakternya akan terus seperti itu gitu ya. Nggak akan muncul karakter-karakter yang luar biasa gitu ya. Misal kayak Laulit gitu ya. Kayak karakter-karakter yang mungkin punya desain dan punya karakterisasi yang sangat menonjol gitu ya, sangat yang membuat dia menjadi terus diingat sepanjang masa gitu loh. Kayak gitu. Coba aja lihat mungkin kalau ada misal kalau kayak misal beda sekali dengan ini ya, dengan di manga komik Amerika gitu ya kan, kita bisa nyebutin ya superhero atau apa itu kan dia itu sangat spesifik, kemudian orang dia tidak membuat orang biasa untuk seolah-olah menjadi tokoh utama komik, enggak, tapi dia itu membuat orang itu menjadi lebih bersemangat supaya menjadi seperti superhero yang dia baca gitu. Kalau di Amerika kan seperti itu ya, membuat orang-orang yang membaca komik atau menonton animasinya atau menonton filmnya itu punya semangat seperti superhero yang dia idolakan seperti itu. Tapi untuk kreator-kreator harem dan isekai itu beda gitu. Dia ini mohon maaf ya, ini agak mohon maaf agak melenceng gitu. Itu sama, polanya sama seperti mohon maaf ya, ini mohon maaf kali gitu ya. Bisnis film itu di Jepang gitu ya. Itu juga sama gitu, di mana dia membuat tokoh si cowoknya itu seperti cowok pada umumnya gitu. Sementara ceweknya cantik banget gitu ya. Tapi cowoknya itu sangat standar gitu. Dengan kalau saya sebutin ya, wah pokoknya standar banget lah dari bentukannya, itu wah gitu. Itu karena memang dan bahkan ada genre yang cowoknya dibikin jelek tuh.
Nah, memang dan cenderung Ada 90% jelek, Om, gitu loh. ya. Itu memang tujuannya memang supaya orang bisa berhalusinasi, bisa berfantasi seolah itu dia gitu loh. Itu sama. Terap seperti itu, cara seperti itu dipakai juga di genre harem yang memang agak sedikit Iya. bersinggungan lah ya. Atau isekai saat ini gitu. Isekai banyak sekali yang seperti itu juga gitu. Lah, maksudnya oke lah kalau memang itu untuk membuat menarik fans gitu ya atau menarik penonton gitu. Tapi kalau itu terus-terusan dipakai gitu, itu nggak akan ada orang nggak akan mengingat kecuali judulnya yang panjang gitu loh atau mengingat yang diingat adalah akhirnya yang diingat adalah ininya apa namanya apa judulnya yang panjang tadi gitu apa yang judul podcast kita yang pertama itu One judul Piece. bukan judul podcast yang pertama temanya Apa? adalah terkait dengan Itu ini premis. premis yang diingat adalah premisnya bukan tokohnya karena tokohnya ya itu tokohnya sangat sangat self insert sekali untuk penonton yang menontonnya gitu memang tujuannya buat orang gampang masuk ke situ gitu sementara makanya akhirnya yang ditonjolin adalah premisnya itulah mengapa ini berhubungan juga dengan podcast yang pertama premis itu karena memang tokoh di situ tuh nggak sama sekali tidak ditujukan untuk menjadi yang terkenal, kemudian dia akan mendapatkan ya kalau syukur-syukur terkenal sih nggak apa-apa, tapi kayaknya memang tidak difungsikan untuk sebagai penarik ini ya, penarik apa namanya, penarik keuntungan terbesar, enggak. Memang premisnya, kemudian jalan ceritanya yang dipakai. Sementara tokohnya dibuat sebiasa mungkin sehingga atau yang malah yang dibuat menarik adalah ceweknya gitu ya, atau secondary atau apa namanya bukan pemain utama gitu, bukan main karakter kayak gitu. Itu akhirnya jadinya seperti itu. Itu sih saksi unek-unek sih lebih tepatnya sih. Ya sama seperti harem kan harem konotasinya juga agak negatif kan. Padahal banyak juga komik harem yang bagus ya. Favorit saya itu kan Hayate Combat Butler tuh. Hayate. Itu menarik banget gitu, menurut saya. Dari writingnya, dari artnya, dari overarching artnya, yang misterinya. Sayangnya yang karya selanjutnya itu yang Tony Kakukawa itu saya kok nggak feel dari pengarangnya Kenjiro Hata. Mungkin kan karena untuk Hayate itu sendiri itu aku melihatnya dia kayak beberapa itu kayak awalnya itu kayak kurang menyatu tapi ternyata di bagian akhir-akhirnya mulai dirapikan. Oh ini karena ini kesini, ini kesini, sini. Mungkin itu juga salah satu yang aku juga sukanya untuk Hayate itu. Ya, Tony Kakukawa juga kayak gitu. Jadi apa namanya? Itu kan tentang moon goddess atau pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan bulan lah, biar nggak terlalu spoil. Nah itu kan awalnya nggak kelihatan, tapi di apa namanya di belakang-belakang mulai diberikan backstory siapa tokoh ini itu sebenarnya siapa, apa ikatan takdir di masa lalu yang membuat story-nya ini terjadi itu mulai dijelaskan. Tapi somehow karena entah ya kayak nggak nyantol hooknya gitu loh di saya. Saya kayaknya bagus nih cerita kayak dari pacingnya atau dari itu kayak kurang aja nggak semenarik Hayate gitu loh saya. Padahal artnya bagus lah peningkatan banget dari Hayate. Artnya bagus. Nah ini mungkin untuk menyambung ke self insert ini juga ada satu topik juga. Ini terkait Rent a Girlfriend Kanojo Okairi Shimasu yang ini menurutku cukup menarik. Nah ini kan kalau misalnya tadi kan beberapa contoh-contohnya kita itu adalah ini ada karakter yang menyerupai si pengarangnya atau ini karakternya memang diuntukkan kepada pembaca untuk supaya merelate begitu. Nah yang ini itu ada beberapa contoh yang juga menurutku menarik dalam kata untuk self-insert dalam kaitannya dengan self-insert begitu. Yang pertama itu adalah untuk yang episode-episode, kalau aku nggak salah ya, pokoknya yang chapter-chapter akhir itu, si Kazuya itu sudah punya potongan rambut sesuai dengan Reiji Miyajima, si pengarangnya. Nah, kalau untuk itu aja oke lah. Yang awal dia pakai blonde pirang yang memang mungkin dicat, kemudian sekarang sudah enggak. Tapi terus modelnya pun juga sudah mulai mirip. Nah,
Kalau untuk itu aja oke lah. Itu variasi si pengarangnya. Yang jadi masalah, si Reiji Miyajima itu juga sempat foto, update status sosmed di X kalau nggak salah, di Twitter. Itu yang menyebutkan, oh Chizuru ini adalah pacarku nih, is my beautiful girlfriend. Terus di foto kayak dia itu jalan-jalan sama si Chizurunya. Nah itu menurut kalian ini termasuk self-insert nggak ini? Karena dia udah bukan membawa dirinya ke cerita, tapi membawa si tokoh ceritanya itu ke kehidupan dia dan membuat si karakternya itu sebagai kayak pasangannya. Nah, kalau menurut Kakak Rufi gimana ini? Ya kalau ini berarti si pengarangnya udah ngomong gitu kan ya berarti ya? Yes. Ya berarti ya self-insert banget berarti kan, udah. Makanya tadi dulu pas pekan kemarin ya, itu kan atau post record sebelumnya itu kan saya ngomong kalau self-insert tentang pengarang yang dia tidak wujud dalam manga ya, kayak misalnya yang tadi saya jelaskan kayak Akira Toriyama atau Tsukasa Oshima itu berarti harus ada pernyataan dari orangnya langsung gitu, atau kehidupan pribadinya diketahui oleh orang banyak supaya orang tahu kalau itu adalah self-insertnya dia gitu. Jadi ada dua kemungkinan itu. Nah kalau dia sudah ngomong, oh itu sebenarnya perwujudan saya gitu, itu ya berarti ya itu self-insertnya beliau kayak gitu. Itu udah nggak bisa dibantah lagi gitu. Mau apa yang ngomong adalah si pengarangnya sendiri gitu ya. Itu sih menurut saya gitu. Cuma gini. Atau kayak udah menikahi cosplayernya Nami gitu. Ini ya kan kejadian itu. Tapi apakah nanti Luffy akan menikah dengan Nami gitu kan? Enggak, tapi ada yang kayak gini, menunjukkan bahwa karakter Nami itu ikut berubah di fase-fase kehidupannya keluarganya Oda. Kayak Nami yang dulunya kayak ingin menggambar peta dunia, sekarang udah nggak terlalu, karakter utamanya tidak lagi menggambar tentang peta atau jadi navigator, tapi lebih ke dia pelindung anak-anak. Karakter Nami yang di Arc di Wano, di Bang Hazard, sisi keibuannya Nami itu jauh lebih menonjol ketika Oda udah mulai punya anak. Seperti itu. Di Reddit banyak yang bicarakan seperti itu, bahwa Nami itu adalah insert istrinya Oda. Tapi bukannya ini ya? Tapi bukannya memang hampir semuanya itu melupakan tujuan awalnya gabung Straw Hat Pirates ya? Kayak misal Sanji pun juga entah terakhir kali ngomong all blue kapan gitu loh. Maksudnya semuanya kayaknya udah lupa deh sama saya yang kayak saking panjangnya. Kecuali Zoro. Zoro masih berusaha jadi number one. Nah kalau Zoro masih ya kayaknya tetap yang pertama Luffy pasti gitu ya, karena itu inti cerita. Yang kedua si Zoro. Usop masih. Usop udah berani sekarang. Usop ada, walaupun tidak disebutkan ya, tapi memang ada perubahan ini sih. Kalau Usop memang ada perubahan sifat sih. Ya oke. Dia sampai ketika di Elbaf ini dari proses ingin menjadi dan akan menjadi, dia masih mengejar mimpinya kan. Mimpinya Luffy nggak disebutkan karena the real mimpinya Luffy ya kan itu di silent ketika di anime sama di manga. Betul. Nah bukan ini Om yang pas di Lockton itu Om, yang mereka mecah bir apa namanya? Dia kan cuma bilang I want to find the One Piece toh. Bukannya itu sama jadi raja bajak laut ya? Oh ya, King of Pirates. Dia masih berusaha kan dia masih, makanya selain yang orang-orang yang kelihatan banget ini, yang pokoknya yang intinya dia berubah jadi kuat lah gitu ya. Itu selain yang sifatnya itu yang nemuin all blue sama gambar itu jadi nggak ke ini. Chopper kan nggak ikut yang nendang mimpi. Nendang mimpi. Gitu. Oh iya. Jadi selain berubah menjadi kuat, soalnya gini Om, yang selain keinginan secondary itu ya, yang gambar peta sama nemuin all blue itu kan semuanya kan tujuannya jadi kuat ya. Jadi Pirate King kan ya pasti harus jadi kuat banget kan gitu. Jadi pendekar nomor 1 harus kuat, terus jadi menjadi satria pemberani juga harus jadi kuat. Itu linear gitu. Tapi yang secondary yang kayak gambar peta laut sama nemuin all blue itu jadi nggak muncul gitu. Itu tapi sih. di Sanji
itu sudah waktu di Fishman Island kan. Nah, ketika si Shirahoshi, Putri Shirahoshi itu ada, terus di belakangnya Sanji kan. Terus Sanji kan dilarang melihat sama si Chopper. Dia bilang, jangan Sanji, kalau kau melihat dia, kamu akan mati gitu kan. Nah, terus Sanji bilang, Chopper, seorang laki-laki rela mati demi mimpi. Sudah jadi mimpiku untuk melihat Putri Mermaid. Terus si Chopper bilang, aku kira mimpiku untuk menemukan All Blue gitu. Jadi memang sudah geser kalau Sanji, sudah dikonfirm di itu di Fishman Island. Itu beneran geser ya, bukan guyonan Oda ya itu ya? Ya, dia dikonfirm sama Chopper loh. Aku kira mimpimu menemukan All Blue gitu loh. Enggak dibalas itu. Maksudnya si Sanjinya nggak bilang, oh iya, aku jadi lupa gitu. Ya enggak, gitu. Iya. Dia tetap memaksa untuk melihat gitu. Ketika dikonfrontasi pun dia nggak membantah. Nah, yang berubahnya tanpa istilahnya tanpa tanpa aba-aba, tanpa itu, dan itu kan dipas-pasin kan namanya. Tapi itu mirip sih Om, kayak misal si Sanji kan pernah di chapter ini Thriller Bark. Itu kan dia ketemu sama Absalom yang bisa ngilang tuh, yang itu juga dia ngomong, ini adalah buah setan yang selama ini aku cari gitu. Ya sama, maksudnya keinginannya banyak sebenarnya, gak cuma lihat itu, tapi juga nemuin buah yang bisa ngilang pun juga salah satu dari keinginannya kayak gitu. Ya, itu untuk keinginan. Kalau kita bagian karakter progres ya, kalau itu kan bukan masalah mimpi toh. Jadi kalau karakter progresnya itu kayak Nami itu tadi story melibatkan ke family itu makin banyak ketika dicocok-cocokin dengan timelinenya, ketika kayak Oda punya anak dan anak kedua kayak gitu. Dan anak pertama anak kedua Wano gitu. Jadi orang mulai malah, terus apalagi karena waktu pertama kali Oda bertemu istrinya, ketika istrinya itu cosplay jadi Nami, orang jadi berpikiran Oda akhirnya inserting istrinya ke Nami. Kalau untuk terkait orang-orang juga, ini untuk yang terakhir, kira-kira apa nih yang mau kita tinggalkan untuk para pendengar? Kira-kira Om Kon mau meninggalkan apa ini, value yang mau ditonjolkan? Self-insert tidak selalu buruk. Ya pada akhirnya kan kita mau pakai metode self-insert, kayak mau pakai fantasi, mau pakai inspirasi, ataupun hasil penelitian, semuanya dilihat dari produknya. Kalau produknya bagus, apapun sumber inspirasinya nggak masalah. Mau itu pengalaman masa kecil seperti Hiromu Arakawa hidup di peternakan, atau proses penelitian seperti yang dilakukan pengarangnya Kingdom. Pengarangnya Kingdom kan menelaah penelitian. Dia mantan historian. Si Kenji Hara atau siapa itu, aku lupa. Yasushi Hara. Ataupun sekedar fantasi mengawang-awang seperti One Piece dengan Oda. Dia ngawang-awang, nggak pakai penelitian, nggak pakai apa, gitu. Nggak masalah selama produknya bagus, itu aja. Kalau kata orang bule, the end justifies the mean. Produknya asal produknya bagus, orang nggak peduli gimana caranya memperoleh produknya. Mau itu self-insert, mau itu penelitian ataupun nggak kalau nggak self-insert tapi jelek juga percuma. Pada intinya yang penting ceritanya bagus, kita lupakan yang lain. Itu aja. Oke. Kalau Kakak Rufi, kira-kira apa yang mau ditonjolkan dari pembahasan kita kali ini? Karena ini self-insertnya itu dari kecil saya taunya dari Omake gitu ya, dari halaman bonus manga. Saya juga merasa bahwa saya menikmati self-insert ketika dalam bentuk bonus manga itu ya, dimana pertama sih kita bisa tahu ya bagaimana para mangaka itu dalam berkarya itu seperti apa gitu, kehidupan pribadinya juga seperti apa gitu, bagaimana mereka berjuang gitu ya, bertahan untuk bisa bikin manga gitu, sampai dia mungkin kadang makan sambil gambar gitu ya, kayak Tsukasa Oshima itu kan dia sampai makan sambil gambar kayak gitu, atau bagaimana mereka dikejar deadline itu kayak
Nobiru Watsuki itu yang sering kali paling banyak curhat gitu ya di manganya gitu. Walaupun sekarang lagi jadi public enemy kayaknya ya Nobiru Watsuki ya gitu. Itu kemudian yang kedua juga ini sih, saya jadi agak merasa bahwa ketika manganya menjadi semakin serius gitu ya, self-insert berupa omake halaman bonus itu mengembalikan saya ketika masa kecil ya. Ketika misal manganya serem gitu atau manganya sangat sadis atau itu ketika ada omakenya itu jadi terasa, wah ini ternyata hanya karya fiksi gitu. Oh ini ditulis oleh orang yang sama seperti kita. Kayak itu jadi kayak saya nggak terlalu nggak jadi tidak terlalu terbawa ceritanya dalam arti positif ya gitu ya. Saya merasa kayak, oh ya ini hanya karya fiksi biasa loh. Ketika kan soalnya masih kecil ya gitu. Jadi itu semua membuat saya itu menikmati ya bagaimana pengarang mangaka itu mewujud dalam halaman-halaman bonus itu gitu. Dan menurut saya itu adalah salah satu bagian yang mungkin kadang ya itu saya tunggu-tunggu dari sebuah manga gitu ya. Walaupun halamannya cuma beberapa yonkoma saja gitu. Tapi menurut saya itu sangat menarik dan bahkan cita-cita saya dulu ya, ketika wah saya pengen bikin komik itu bukan bikin komik yang bagus, tapi saya pengen bikin komik supaya saya bisa bikin omakenya gitu. Bahkan kadang omakenya dulu baru komiknya gitu. Karena saking saya sukanya dengan omake-omake di beberapa manga yang pernah saya baca. Mungkin itu Kak Sakti. Terkait self-insert ini sendiri memang kalau saya memang baca tadi di banyak komen-komen di internet itu memang mulai bergeser ke peyoratif sih kalau aku menangkapnya. Sementara yang memang istilahnya yang dipakai self-insert itu sendiri itu sebenarnya mungkin ada beberapa istilah yang bisa lebih cocok. Misalnya kayak merisu atau wish fulfillment atau mungkin istilah-istilah yang lain yang mungkin aku belum tahu atau apa. Jadinya ya terus terang aku sendiri lebih memilih kalau misalnya self-insert itu sendiri menjadi lebih netral. Nah, kalau misalnya ternyata ada yang mendengar suatu cerita, oh ini adalah with self-insert nih. Nah, itu sebenarnya aku pengen kita tahu dulu ini self-insertnya seperti apa. Jadi ya mirip Om Kon tadi lah. Paling tidak kita tahu ini ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, tapi ini ya bisa dibilang ini semua cuma perspektif kami. Tapi bagaimana dengan kalian? Menurut kalian self-insert ini bagaimana? Apakah ada contoh yang mungkin kalian suka atau yang mungkin kalian benci? Mungkin kalian juga pernah membuat fiksi, fanfiction dari self-insert begitu? Silahkan tulis semuanya di kolom komentar, kami jelas penasaran. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami ngobrol, and I hope you have a great day.